Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anggi Aura Bilkis. Saya dari kelompok 3 dan ada nama rekan saya, yaitu yang pertama ada Helmi April Mubarok, Kaisar Akbar Al-Jabali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengecoran dengan metode cetakan pasir. Apa sih itu pengecoran? Nah, di sini ada penjelasan tentang definisi pengecoran. Pengecoran adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Itu adalah definisi pengecoran. Nah, di sini juga ada 4 faktor yang berpengaruh atau ciri-ciri proses pengecoran, yaitu adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetakan, terjadinya perpindahan panas selama pembukuan dan pendinginan dari logam dalam cetakan, terus ada pengaruh material cetakan, pembukuan logam dari kondisi cair. Itu adalah 4 faktor proses pengecoran. Terus ini ada penjelasan tentang pengecoran cetakan pasir. Pengecoran sand casting adalah proses pengecoran logam untuk membuat suatu benda kerja atau komponen dengan metode penuangan logam cair ke dalam cetakan pasir. Pengecoran sand casting paling banyak digunakan dalam produksi pengecoran, dikarenakan metode ini merupakan metode yang paling kuno tetapi mempunyai banyak keunggulan seperti yang pertama, dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Kedua, dapat memproduksi benda cor dengan dimensi dari yang ukuran kecil hingga ukuran besar serta panjang seperti pengecoran untuk pembuatan baling-baling kapal dan rel kereta api. Ketiga, dapat memproduksi banyak dengan cetakan yang banyak pula. Pembuatan benda cor dengan metode sand casting harus dilakukan dengan banyak pertimbangan dan perencanaan yang baik untuk menghasilkan produk hasil pengecoran yang mempunyai kualitas baik dengan sedikit terjadi cacat. Terus di sini ada terminologi pengecoran dengan cetakan pasir. Secara umum, cetakan harus memiliki bagian-bagian utama, yaitu sebagai berikut. Cavity atau rongga cetakan merupakan ruang tempat logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Core atau inti, fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Ganting sistem atau sistem saluran masuk merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun. Subprime adalah itu saluran turun merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Pouring basin merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke spor. Riser atau penambahan merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Di sini tuh ada jenis pola dan macam-macam pola. Yang pertama itu ada pola tetap. Pola tetap yang dapat dipakai berulang-ulang biasanya terbuat dari logam atau kayu. Yang kedua, ada pola tidak tetap. Pola yang dipakai satu kali biasanya terbuat dari plastik atau styrofoam lilin. Dan di sini macam-macamnya jenis pola itu pola tunggal, pola belahan, pola setengah, dan pola belahan banyak. Di sini ada faktor-faktor penting dalam proses penuangan atau pengecoran.
harus diperhatikan dalam proses pembuatan produk penuangan adalah bahwa perubahan temperatur pada bahan produk penuangan tersebut mengakibatkan pula perubahan terhadap bentuk dari produktif sendiri. Dengan keragaman dimensional, produk akan terjadi perbedaan ketebalan bahan sehingga proses pendinginan pun tidak akan merata. Dengan demikian, maka akan terjadi tegangan yang tidak merata pula. Maka deformasi pun tidak dapat dihindari. Akibatnya, benda baja akan mengalami perubahan bentuk secara permanen, di samping dapat merugikan sifat mekanis dari bahan tersebut. Oleh karena itu, tindakan preventif harus dilakukan antara lain: penentuan tambahan penyusutan, penentuan tambahan penyelesaian mesin, kemiringan pola, tebal dinding minimum koran, sudut siku dan tajam, toleransi ukuran dan tebal panjang. Material GS52 itu adalah coran tanpa tekanan khusus dengan sifat yang aus yang baik. Aplikasi dalam konstruksi 35 sistem kren dan konveyor, dalam konstruksi alat dan dimensi prosesan. Untuk mesin konstruksi, flower, pads, spring, tension plates, clawer, cleanline, different casting, brake discs. Untuk koran dengan tekanan statis dan dinamis adalah application for walk wheels, third rims, ever wheel, rev tumblers, counter pivot, gravel can links, cup bodies, bell racket, front walls, power disc, power hand, kesesuaian terbatas untuk pengeras pembukaan. Unsur paduan pada carbon steel, yaitu ada karbon. Pada baja perkakas, presentase karbon antara 0,1 sampai 0,6%. Karbon juga merupakan unsur penting yang mempengaruhi harga kekerasan dalam pembentukan fasa martensit. Mangan. Semua baja mengandung mangan karena sangat diperlukan dalam proses pembuatan baja. Kandungan mangan kurang lebih 0,6% masih belum dikatakan panduan dan tidak mempengaruhi sifat baja. Dengan bertambahnya kandungan mangan, suhu kritis seimbang. Silikon. Silikon berfungsi sebagai deoksidasi. Silikon juga dapat menaikkan hardenability dalam jumlah sedikit, tetapi dalam jumlah yang banyak akan menurunkan keruletan. Sulfur. Sulfur dapat membuat baja menjadi getas pada temperatur tinggi. Oleh karena itu, dapat merugikan baja yang digunakan pada suhu tinggi. Fosfor. Fosfor dalam jumlah besar dalam baja dapat menaikkan kekuatan dan kekerasan, tetapi juga menurunkan keuletan dan ketangguhan impak. Nah, itu adalah penjelasan dari proses pengecoran dan unsur kimia. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman, terima kasih.